Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Adab, yaitu tentang adab menurut ajaran Islam, yaitu bagaimana berperilaku, beradab, beramal, bahkan hidup menurut atau berdasarkan ajaran Islam. Nah, hal ini atau harusnya, bukan seharusnya, harus diamalkan, dibiasakan hingga menjadi biasa, bahkan mendarah daging. Nah, kalau sudah demikian, itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Itu tujuan Allah mengutus Nabi, ya, sebagaimana beliau sabdakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nah, hanyalah aku diutus ini untuk menyempurnakan makarimal akhlak atau al-akhlakul karimah. Nah, hanya dengan cara seperti itulah masuk surga. Nah, atau al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga, intinya jalan menuju surga. Nah, kurang lebih demikian lahnya. Ini kitabul adab ini yang kita kaji itu demikian. Yang kemarin bab ke 68, yaitu bab tabassumi wa dhahik, kayaknya bab tersenyum atau bab tersenyum dan tertawa. Kelihatannya sederhana tapi hadisnya banyak. Artinya tidak sederhana masalah tersenyum dan tertawa. Terutama itu kan Rasulullah menasehati Abu Hurairah, ya, janganlah kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Keras gitu, hati itu menjadi keras, mati. Nah, ternyata kan makna tersiratnya dari sabda Rasulullah tersebut adalah janganlah kamu terlalu banyak ke hal-hal keduniaan. Itulah yang akan membuat seseorang banyak tertawa, itu terlalu banyak ke hal-hal keduniaan. Sejalan dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Nah, hanyalah kehidupan dunia itu laibun, yaitu heureuy, buyon, canda, seserian berarti. Nah, makna tersiratnya demikian, berarti itulah yang akan membuat seseorang banyak tertawa dan mematikan hati. Mematikan hati di sini adalah sudah tidak keras, mati hatinya, tidak mempan lagi, kalau disampaikan urusan akhirat. Heureuy we malulu hirup nanti kita gitu kan, heureuy ya malulu. Bahkan ketika disampaikan tentang surga, tentang neraka, ya dijadikan mainan kan, seperti itu biasanya. Jadi disebutnya kalau yang sudah keras hatinya, mati hatinya, ini yang disebut nate ku surga teu kabita, ku neraka teu sieun. Wah, parah, berarti kan keras nih hatinya kalau sudah seperti itu. Nah, justru kan yang kemarin ya, menurut sabda Rasulullah yang lain, jika kamu tahu apa yang aku tahu, ternyata Rasulullah kan menyabdakan demikian setelah beliau melihat surga dan neraka. Rasulullah menyampaikan, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Artinya akan nah, kalau seseorang, kebalikan dari yang tadi, kalau yang keras hati, sudah mati hatinya, nggak ada seperti yang tadi lah, itu disebutnya ku surga teu kabita, ku neraka teu sieun.
Nah, kalau yang sebaliknya yang lebih banyak gitulahnya apa namanya ya pikirannya fokusnya gitulahnya ke urusan keakhiratan. Kalau dengan surga dan neraka sebetulnya sudah pikir serius gitu hirup teh kalau sudah apa namanya gitu surga neraka gitu di dalam pikiran semua bisa seri. Ya, kurang lebih demikian lahnya maknanya. Jadi kalau soal tersenyum tertawanya ini hadis-hadisnya menerangkan di beberapa hadis yang menerangkan beberapa peristiwa yang berbeda Rasulullah demikian suka tersenyum suka tertawa. Bukan tidak boleh, bukan dilarang Rasulullah juga ya, tersenyum tertawa gitu. Tapi intinya demikian lah no yang tadinya. Itu ulasan lah sedikitnya saya kira cukupnya dengan 8 itu hadisnya bab tersenyum dan tertawa yang ternyata bukan masalah sederhana yang tadilahnya yang di awal saya sampaikan demikian. Nah, sekarang bab berikutnya. Alah, lebih berat lagi nih bab 69 sekarang nih ya. Bab 69 Babu qaulillahi ta'ala Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin wa ma yunha 'anil kadzib. Nah, judulnya demikian nih. Jadi judul pokoknya dalam bab ini ya, Imam Bukhari mengutip ayat yaitu ini surat At-Taubah ayat berapa 100 berapa 12 119 ya itu sudah saya buka nanti kita buka lagi nya ini potongan ayat yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dijadikan judul yaitu sampai kata-kata wa kunu ma'as shodiqin. Nah, itu ayatnya sampai di sana. Kemudian Imam Bukhari menambahnya dengan kata-kata sendiri wa ma yunha 'anil kadzib. Terjemah harfiahnya dan apa yang dilarang dari berbohong. Nah, maka sebetulnya gitunya maksud judulnya dari ayat ini adalah kata-kata yang terakhirnya yaitu wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah kamu gitunya atau ya jadilah kamu bersama orang-orang yang shodiqin itu orang yang benar, orang yang jujur. Yang benar, yang jujur, yang lurus, yang ikhlas, apalah gitunya jujur, benar, lurus. Tidak suka ada apa-apa, tidak suka ada udang di balik batu, maksud tersembunyi itu nggak ada, lurus gitu ya. Dan sebaliknya adalah berbohong. Jadi ini sebetulnya gitunya judulnya karena ini kan mengambil dan mengutip ayat. Jadi ini sebetulnya kalau dibuat sendiri judulnya ini adalah jadi bab jujur dan dusta. Itu judulnya itu bab jujur dan dusta. Jadi berlaku benar gitu dan dan haramnya berbohong. Kurang lebih demikian nih judulnya nih. Berlaku benar, berlaku itu artinya berperilaku itu bisa berupa ucapan, bisa juga berupa perbuatan. Dan diharamkannya berbohong. Nah, kurang lebih demikianlah judulnya yaitu antara jujur dan bohong. Ayatnya nih ya sayang nih kalau dilewatkan ya meskipun yang diambil oleh Imam Al-Bukhari dari ayat ini karena bab takwanya hanya meskipun ayat ini kan ya ayyuhallazina amanu taqullah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Tapi tentang takwanya dalam bab ini itu oleh Imam Bukhari itu tidak diambil, itu bukan itu yang dimaksud.
Tapi bagian ininya wa kunu ma'as shodiqin. Dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus. Itulah yang tidak suka gitu ada udang di balik batu, ada maksud tersembunyi. Nah, itu apa namanya? Berarti yang dimunculkan adalah bukan hal yang sebenarnya kan? Kan istilah-istilahnya atau apa namanya? Istilah ada udang di balik batu itu artinya kan yang dimunculkan apa, tapi maksud sebenarnya berarti ada kebohongan. Nah, tidak demikian sebetulnya ya. Kalau di apa namanya kita agak melebar lah gitu ya. Kalau terkait dengan ini, terkait dengan agama Islam gitu ya. Terkait dengan agama Islam, nah Allah melarang wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Nah, ini mengorbankan agama Islam, bahkan menjadikan agama Islam ini hanya sebagai alat untuk meraih harga yang murah. Di ayatnya itu kan samarang qalil itu ayat yang murah untuk meraih keduniaan. Jadi sepertinya gitu kan, wah bicara ini itu tentang agama Islam, padahal ada udang di balik batu, yaitu untuk meraih keduniaan. Berarti agama ini kan jadi korban, agama ini jadi alat untuk meraih keduniaan. Nah, ayatnya yang barusan, ya Allah melarang keras hanya hal yang demikian. Wala tashtaru, kalimatnya demikian sih ya, janganlah kamu menjual ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Kita lihat nih surat ini nih ya, lengkapnya ya, biar apa namanya, biar agak apa namanya, maknanya bukan hanya yang soal soal di sini perintah bertakwa banyak di dalam Al-Qur'an, perintah bertakwa banyak. Nah, adapun di bab ini kan bukan itu yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari, tapi bab sodikin gitu di sini ya, apa namanya tadinya jujur lurus, ayat 119 ya. Nah, ini rangkaiannya dari ayat lebih panjang sih ya, tapi kita dari ayat 118 saja seperti ini nih. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah kecuali kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. Nah, ayat ini tentang yang kemarin-kemarin sudah, yaitu Ka'ab bin Malik. Bab ini kalau nggak salah tidak boleh mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, kecuali itu kan, kecuali karena melakukan perbuatan dosa. Nah, ayat ini tentang, di sini ada 3-nya di dalam ayatnya, di sini disebut ada 3. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik, di mana dianya dan beberapa orang sahabat mereka berdusta, mereka berbohong untuk tidak ikut perang. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, jangan ada siapapun yang berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Ternyata itu kan selama 50 hari
selama 50 hari. Nah ini ayatnya barusannya. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan itu dibiarkan tadi oleh Rasulullah SAW-nya. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, pokoknya jangan ada yang bicara dengan Ka'ab bin Malik diantaranya nih. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas. Jadi hidup mereka itu benar-benar tersiksa. Ya Ka'ab bin Malik, ya kemana-mana orang memalingkan muka, bertemu dengan siapapun gitu ya, memalingkan muka, menghindar, menjauh. Nah, hidup mereka itu terasa sempit, padahal bumi itu luas. Nah, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Nah, ini ya kemudian setelah 50 hari ya, Allah menerima tobatnya. Nah, lanjutannya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ayat ini nih yang dikutip jadi judul. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian, kalau di sini bersama aslinya, jadilah kalian bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Nah, satu lagi nih rangkaiannya ya, ayatnya, tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah SAW dalam berperang. Ini kasusnya makanya yang tadinya yaitu Ka'ab bin Malik ya. Tidaklah pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah SAW dalam berperang. Dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka sendiri dibandingkan dengan mencintai Rasulullah. Ayat ini berlaku ya sampai hari ini. Tidak pantas bagi mereka untuk lebih mencintai diri mereka dibandingkan dengan mencintai Rasulullah. Dalam ini kitabul iman lah sepanjang lebar nantinya ya tentang ya, Rasulullah memang harus lebih dicintai, yang paling dicintai bahkan dibandingkan dengan mencintai dirinya. Nah, Ubay bin Ka'ab itu ternyata kan dalam hal ini lebih mencintai dirinya. Nah, takut terluka, takut mati, itu membiarkan Rasulullah SAW pergi berperang. Kemudian mereka berbohong dengan mengemukakan berbagai macam alasan. Allah memberi wahyu kepada Rasulullah SAW kebohongan mereka. Kemudian Allah menghukum mereka melalui Rasulullah SAW. Nah, di mana hukumannya yang tadinya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, pokoknya jangan ada yang bicara dengan orang-orang itu. Merana, kan mereka sebutnya merana nih mereka. Nah ini nih kurang lebih demikianlah ya rangkaian ayatnya yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ya takutlah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian orang yang jujur. Ayat nih berarti kan yang memerintahkannya nih ya. Rangkaiannya adalah seperti tadinya adanya di dalam surat At-Taubah, di mana itu kasus Allah menghukum Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan, kemudian mereka bertobat, oleh Allah diterima tobatnya. Nah, setelah Allah menerima tobatnya, nah maka Allah melanjutkan dengan ayat ini di 119 tadi, takutlah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wa mayunha anil kazibnya, dan judulnya oleh Imam Bukhari ditambah dengan kata-kata beliau sendiri, wa mayunha anil kazib, dan diharamkannya berdusta, gitunya, diharamkannya berbohong. Nah, sebelum ke hadis-hadisnya, ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini panjang nih menjelaskan judulnya.
Nah, yang pertama nih catatannya ya dari dari kitab Fathul Bari. Nah, yang pertama tentang makna mufradat atau makna kosakata idulnya, makna kosakata bahasa kitanya makna kata. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip dari atau mengutip Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ini sangat terkenal nih. Ya, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ini banyak dikutip tentang pemaknaan kata gitu ya, tentang pemaknaan kata. Ini Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ini banyak nih dikutip oleh banyak ulama gitulah ya. Termasuk nih diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani pun mengambil makna dari as-sidqu wal kadzibu. Ya, as-sidqu wal kadzibu. Jadi as-sidqu itu maknanya apa? Al-kadzibu itu maknanya apa? Nah, Imam Ar-Raghib ya Al-Asfahani menerangkan asal asidku dan al-kazibu itu fil qaul, yaitu pada ucapan ya, meskipun perbuatan juga ada melalui perbuatan gitu ya, berbohongnya, berdustanya melalui perbuatan juga ada. Ya yang tadilah misalnya berbuat apa gitu, berbuatnya seperti apa, artinya itulah yang ditampakkan kepada orang-orang. Padahal ada udang di balik batu, kadang kan beda kan dengan sebetulnya itu perbuatannya itu perbuatan yang bohong. Karena ada udang di balik batu, karena ada maksud tersembunyi, kan beda antara yang dilakukan dengan. Jadi sebetulnya bisa jadi kalau tidak, ya bisa jadi kalau tidak ada orang dia kan tidak akan berbuat seperti itu. Maksud yang sesungguhnya itu disembunyikan, berarti pada asalnya ya makna al-asidku benar, jujur, al-kazibu itu pada ucapan, baik yang telah lalu, yang ataupun yang akan datang. Ini Ibnu Ar-Raghib Al-Asfahani lah memahami demikiannya. Madian kana mustakbalan, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum. Dan kana ao goerohu, apakah kalau ucapannya itu berupa janji ataupun bukan. Artinya bisa ucapan biasa, kalimat berita gitu, ataupun berupa janji. Dan kedua waqad yakuna ni figurihi kal istifhami wat talab. Ini terlalu melebar lah itunya. Asidku mutobaqatul qauli ad-dhamiri wal mukhbari anhu. Asidku itu artinya jujur, bahasa Indonesianya gitulah, jujur, benar. Mutobaqatil qauli ad-dhamiri wal mukhbari anhu, sesuainya antara ucapan dengan apa yang tersembunyinya. Kalau yang tadi kan istilahnya ada udang di balik batu, itu kan beda, berarti kan antara yang diucapkan, yang dilakukan dengan maksud yang sebenarnya. Ya, ada maksud tersembunyi, yang dilakukannya apa, yang diucapkannya apa, tapi kan maksud sebetulnya tidak demikian, ada yang tersembunyi. Nah, yang disebut asidku itu adalah mutobaqatul qaulid dhamiri wal mukhbari anhu. Atau dengan kata lain juga, ini muncul ungkapan-ungkapan, istilah-istilah dalam bahasa kita, misalnya lain di bibir, lain di hati. Ya, artinya kan yang diucapkan apa, tapi kan maksud sebetulnya bukan yang itu. Iya, itu berarti tidak mutabaqah nih ya, mutabaqatul qaulid dhamir, antara yang tersembunyi atau maksud yang ada di dalam hati, wal mukhbari anhu, dengan apa yang diucapkan. Mutabaqah, sesuai.
Nah, yang namanya berarti ucapannya itu benar, berarti perbuatannya itu benar. Itulah jujur, benar. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada udang di balik batu, gitulahnya. Nah, itu yang namanya asidku. Sedikit dulu melebar nih ya. Di surat Al-Maidah ayat 42. Nah, kita baca ayatnya surat Al-Maidah ayat 42. Ayatnya ini menerangkan Yahudi. Ya, ayat ini menerangkan orang-orang Yahudi. Yaitu nih yang diterangkan tentang mereka di dalam ayat ini, Allah nih menerangkan bahwa orang-orang Yahudi itu hobinya berbohong. Ini ayat 42 ini ya. Sama'una lil kazibi wa akaluna lisuhti. Nah, inilah orang-orang Yahudinya di ayat 41-nya ya, Allah menyebut apa namanya? Ayat 41-nya nih. Wahai Rasul, yaitu wahai Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi yang sangat gemar, yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain. Nah, lanjutannya yang inilah ayat 42-nya ya. Mereka itu, aduh, pakai ini laginya kalau dalam bahasa Arabnya ini pakai sigoh mubalaghah, sama una. Artinya mereka itu benar-benar amat-amat sangat suka dusta. Sudah ya, kalau bahasa Arabnya itu namanya tadi berdusta itu bagi mereka sudah menjadi akhlak. Sudah mendarah daging lah gitunya berdusta. Dan satu lagi nih yang disebut di ayat ini, wa akaluna lisuhti, dan mereka itu sangat suka yang haram. Duanya Allah menyebut tentang mereka. Banyak sebetulnya penjelasan tentang mereka di dalam Al-Quran. Di ayat ini Allah menyebut dua semacam ciri khas. Ya, ciri khas sudah mendarah daging nih pada diri mereka, yaitu mereka itu sangat suka dusta dan mereka itu sangat suka yang haram. Jadi bahasa nanti matak sok ngaharajakeun manehna mah ngaharajakeun we. Kalau Rasulullah berkata benar, mereka selalu mengambil arah yang berlawanan, berseberangan dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan, menekankan yang halal, mereka ngahajakeun menyengaja gitulah yang halal pun diubah dulu supaya jadi haram. Nah, itulah karakter mereka, itu sudah mendarah daging pada diri mereka. Nah, di dalam ini di judulnya tadinya, dan diharamkannya berbohong. Ya, itu berarti kan yang disebut jujur, benar gitu ya. Imam Ar-Raghib bagian ini saja mungkinnya yang paling penting. Asidku, benar, jujur, itu adalah mutabaqatil qauli dhamiri wal mukhbari anhu, yaitu sejalan sesuainya antara apa yang diucapkan dengan maksud sebenarnya. Dalam bahasa kita tadi punya tidak ada udang di balik batu, tidak ada maksud tersembunyi, ya, tidak tadi kan tidak lain di bibir lain di hati. Nah, itu nggak ada. Jadi apa yang diucapkan ya itulah maksud yang sebenarnya. Nah, kemudian ada sahabat yang mendapatkan gelar as-siddiq. Kalau ayat tadi lafadznya itu sodikin,
Aduh, ini harus dari bahasa Arabnya sedikit lah wayah nanya. Wa kunu ma'as sodikin. Di ayatnya kan demikian. Kata yang dipakainya sodikin itu dari apa namanya, benar gitu, jujur, benar. Tapi itu apa namanya, bahasa Arabnya itu isim fa'il biasa. Ya jadilah kamu orang yang jujur. Jadilah kamu orang yang benar. Kalau as-siddiq ini mubalaghah isim fa'il. Kenapa dengar tiga yang supaya ada bedanya gitunya. Jadilah kamu orang yang jujur. Jadilah kamu orang yang benar. Abu Bakar mendapatkan gelar bukan sodikin, tapi siddiq. Ini namanya mubalaghah isim fa'il. Kalau sodikun itu isim fa'il, kalau siddiq ini mubalaghah isim fa'il. Mubalaghah dari ini isim fa'il. Nah, arti mubalaghah itu adalah yang itulah yang paling. Kalau untuk sifat-sifat Allah ya, itu menggunakan sigoh mubalaghah. Misalnya kalau besar, kata besar bahasa Arabnya kabirun. Kabir itu artinya besar. Kalau takabur ini berarti akar katanya sama. Kabirun besar, kalau takabur sok besar, merasa besar. Kalau Allah maha besar, tah eta sigoh mubalaghah eta gitu tah. Sigoh mubalaghah itu yang paling yang paling, tidak ada lagi yang melebihinya. Kata yang dipakainya untuk hal ini Allah itu akbar. Kabirun besar, kalau akbar mana ada yang lebih besar dari ini, artinya yang paling. Nah, Abu Bakar itu jujur nggak? Kalau soal bicara jujur, mana ada sahabat yang tidak jujur? Di antara keberhasilan, ini ya, di antara keberhasilan Rasulullah melaksanakan tugasnya lah tadinya. Rasulullah melaksanakan tugasnya sebagai nabi. Di antara keberhasilan Rasulullah SAW itu menjalankan tugasnya. Kalau keberhasilan berarti kan dilihat dari hasil kan? Ya, keberhasilan itu kan dilihatnya dari hasil. Nah, hasil di antara keberhasilan Rasulullah SAW menjalankan tugasnya itu adalah kena Abu Lahab, karena dia kan memang sudah tidak mau kan, Abu Lahab, Abu Jahal. Berarti bicara para sahabat nih, karena para sahabat ini kan yang mengajar, yang mendidiknya, yang membimbingnya kan langsung kan Rasulullah SAW. Artinya di luar, meskipun sejaman bertemu, bahkan saudaranya sendiri Abu Lahab, ya itu nggak termasuk berarti. Nah, di antara keberhasilan Rasulullah SAW menjalankan tugasnya itu adalah disebutnya membangunnya, membentuk dan mencetak manusia yang tidak kenal bohong. Makanya tidak ada satupun sahabat yang berbohong. Nanti ada nih di hadisnya ya. Itu ditunjukkan juga dalam ilmu hadis nih ya. Dalam ilmu hadis itu dikenal dengan as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu seluruhnya adil. Alah, atau adil teh bahasa bisa bahasa orang deh. Para sahabat itu seluruhnya jujur. Ini kalau dalam ilmu hadis ya. Sehingga kalau kita memeriksa hadis, sahabatnya nggak boleh diperiksa, dikritisi. Oh, jangan-jangan sahabatnya ini doib, nggak akan ada sahabat yang demikian.
Ya ini diantaranya keberhasilan Rasulullah SAW menjalankan tugasnya itu, ya ini berhasil lah gitu membangun, membentuk, mencetak manusia-manusia yang tidak kenal bohong. Sehingga, nah ininya yang menjadikan nih para sahabat itu tidak kenal berbohong. Sehingga inilah yang menjadikan para sahabat itu adalah generasi emasnya manusia, generasi terbaiknya manusia sepanjang masa itu adalah para sahabat. Ya kenalah Rasulullah dan awal itu sudah jelas nabi lah itu, ya kan para sahabat nih. Para sahabat itu kan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW kan, khairun nasi korni, manusia-manusia terbaik itu adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tak terbaik nah tak gitunya. Padahal kalau sahabat ya anggaplah sama dalam arti semua sahabat kan asalnya jahiliyah, mengalami jahiliyah. Sementara jahiliyah itu seperti apa warna pola bentuk hidupnya. Huzaifah menyampaikan kepada Rasulullah, dulu kami jahiliyah, isi hidup kami itu kufur, musyrik, maksiat. Gitu disebut jahiliyah mah. Nah kemudian masuk Islam itu kan, Allah menurunkan Islam di sana. Mereka yang masuk Islam kan, makanya Abu Lahab nggak dibawa nih. Mereka yang masuk Islam dari yang asalnya manusia yang demikiannya kufur, musyrik, maksiat itu makanan sehari-hari bagi mereka. Tiap hari seperti itu. Kemudian masuk Islam. Perubahannya kan luar biasa. Jadilah mereka ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah itu adalah generasi terbaik manusia sepanjang masa. Dari manusia pertama sampai yang terakhir, manusia-manusia terbaik itu adalah para sahabat. Seperti apa mereka? Tahiyatah disebutkan teh. Para sahabat itu adalah manusia-manusia yang disebutnya tidak kenal dusta. Mualah ya sahabat nggak bohong mual. Jadi generasi terhebat gitu, jadi manusia terbaiknya itu ya karena itu. Jujur dalam segala hal, jujur dengan Allah, jujur dengan Nabi, jujur dengan sesama. Dan jeung Allah ge kudu jujur kieu contohnya. Ya apa mau tidak jujur dengan Allah gitu ya. Misalnya begini. Kalau sholat lah contohnya ya. Kalau sholat ya mesti jujur, sholat itu mesti jujur. Ini sekedar contoh saja nih ya. Kalau misalnya sedang sholat sendiri, misalnya lupa jumlah rokaatnya ini 2, 3 gitu ya. Kan ada ketentuannya menurut ajaran Islam, menurut syariat Islam ada ketentuannya. Apabila ragu jumlah rokaat maka buru-buru tetapkan, ambil jumlah yang sedikit. Ini 1, 2, 1, 2, 1 berarti lah. Gak boleh berlama-lama kayaknya diinget-inget lah ya hiji, dua. Lila. Berarti 1. Nah kalau misalnya mau bangkit nih ya, misalnya qobla subuh lah. Qobla subuh gitunya ketika mau bangkit dari sujud, ini rakaat ke-1 atau kedua ya. Kalau rakaat ke-1 berarti kan bangkit. Kalau rakaat kedua ya tahiyat berarti. Nah kalau ragu berarti 1 bangkit, teruskan sholatnya. Andai kemudian setelah berjalan misalnya di rakaat kedua sedang sujud inget, tadi itu sudah 2, ya sudah teruskan itu mah. Dan berarti kan jadi 3 sebetulnya kan, jadi 3 nih rakaat sebetulnya. Maka ditutuplah dengan sujud sahwi. Apa mau tidak jujur itu ke Allah teh entong sujud sahwi ge bae da moal nu apaleun. Teh tidak jujur berarti nu kitu teh. Bae dawuh nu apaleun ieu. Nya memang nya moal nu apaleun itu. Jujur dalam segala hal gitulah para sahabat mah. Nah itulah manusia terbaik sepanjang masa.
para sahabat itu adalah kumpulan orang gitunya, generasi terbaik. Disebutnya ya manusia-manusia terbaik kan di zaman itu pun kan Abu Lahab ada, orang Nasrani banyak, Yahudi juga banyak. Nah, tapi yang terbaiknya itu adalah para sahabat. Nah, di mana mereka ini adalah manusia-manusia yang tidak kenal dusta. Itulah manusia terbaik. Asli berartinya nggak pernah ke hal sekecil apapun gitu, kebohongan itu nggak pernah ada di dalam para sahabat. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Nah, adapun siddiqnya Abu Bakar. Nah, tadi kalau ayat ini kan menggunakan wakunu ma'as shodiqin. Ini belum menggunakan sigoh mubalaghah nih Allah. Pemerintah di ayat ini, jadilah kamu orang yang shodiqin itu, jadilah kamu orang yang jujur. Itulah perintah ayatnya. Nah, apabila jujurnya ini, kebetulan nih ya, sampai menjadi akhlak. Kan untuk menjadi akhlak itu kan harus amalkan sampai kemudian menjadi warna diri, menjadi bentuk diri, menjadi mendarah daging. Itu namanya akhlak. Nah, kalau yang demikiannya itu sampai mendarah daging, contohnya adalah Abu Bakar. Di mana Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq. Soal benar berarti kan soal jujur, soal benar, yang terjujur, yang terbenar dari semua sahabat itu adalah Abu Bakar, sampai melekatlah gelar As-Siddiq. Tadinya mubalaghah isim fa'il, namanya bentuk katanya As-Siddiq itu kalau shodiqin jujur, kalau siddiq artinya yang paling. Kita bandingkan dengan tadinya, kalau sifat-sifat Allah itu menggunakan sigoh mubalaghah, katanya menggunakan bentuk sigoh mubalaghah karena Allah itu yang paling. Kalau dalam bahasa Indonesia untuk Allah itu kan disebutkan maha. Wah, artinya tidak ada yang melebihinya. Misalnya soal ilmu, ada nggak yang melebihi ilmu Allah? Maka Allah itu, salah satu sifat bagi Allah itu adalah Allah itu alim. Ini sigoh mubalaghah, menunjukkan yang paling, gitulahnya soal ilmunya. Nah, kalau dalam hal ini ya orang yang jujur biasa, sodik biasa. Sodik itu artinya orangnya yang jujur. Siddiq, wah buaya deui tuh. Kalau sebutnya orang yang jujur, banyaklah katakannya orang yang jujur. Tapi kalau sampai siddiq seperti Abu Bakar, kira-kira ada lagi nggak orang seperti itu? Nah, bagi Abu Bakar itu, sodiknya itu, ya itu tadinya benar, terus benar sampai akhirnya soal sodik itu menjadi akhlak bagi Abu Bakar. Sampai mendapat sebutan As-Siddiq itu adalah yang paling berarti. Nah, dalam hal ini ternyata itunya tadilahnya para sahabat secara umum. Secara umum para sahabat itu tadi kan nggak akan ada sahabat yang berdusta. Inilah gitu yang disebut manusia terbaik itu karena mereka itu tidak pernah berdusta. Kalau Siddiq, nah ini yang apa namanya level benarnya untuk sahabatnya di luar Nabi nih, level apa namanya benarnya, jujurnya Abu Bakar itu di atas rata-rata sampai mendapat sebutan As-Siddiq. Sebetulnya si benar, As-Siddiq si benar. Bagaimana benarnya Abu Bakar, mah sampai kita bisa mengatakan begini, kita akan sulit mencari kesalahan Abu Bakar, mah karena Abu Bakar itu selalu benar. Itulah yang dibiasakan oleh Abu Bakar sampai menjadi akhlak si benar, akhirnya gelarnya As-Siddiq si benar.
Jadi kita boleh mengatakan kalau mencari itu kesalahan Abu Bakar mah sudah Abu Bakar bener wae. Abu Bakar itu selalu itu benar dan si benar akhirnya. Nah kan yang mendapatkan gelar As-Siddiq hanya satu kan sahabat tuh, yaitu Abu Bakar. Ternyata saya ulangi lagi, secara umum sahabat itu benar, sahabat itu jujur, sahabat itu benar. Tapi benar dan jujurnya Abu Bakar ini kan di atas rata-rata. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ini dengan siddiqnya, dengan benar dan selalu benar, dengan si benar lah gitunya, itu mengalahkan para sahabat yang mati syahid eleh ku Siddiq mah. Di antara semua sahabat itu, sahabat nomor satu itu adalah Abu Bakar, padahal Abu Bakar tidak mati syahid. Abu Bakar tidak gugur di medan perang, tapi Abu Bakar, keutamaan Abu Bakar itu mengalahkan mereka yang mati syahid. Tapi bab nanu ayeuna teh gitu, bab yang sekarang ini adalah bab benarnya jujur, benar. Inilah gitu yang diajarkan oleh Islam. Sehingga Imam Bukhari untuk bab sekarang ini kan judulnya itu mengutip ayat Allah nih yang memerintahkan, berarti wa kunu ma'as-shodiqin, jadilah kamu orang yang jujur, jadilah kamu orang yang benar. Kalau di awal kan saya katakan inilah adab, inilah ajaran, inilah tuntunan agama Islam. Amalkan dan biasakan sampai menjadi akhlak. Bisa nggak mendapatkan gelar As-Siddiq? Kalau selain Abu Bakar, kira-kira yang bisa nggak mendapatkan gelar As-Siddiq? Ya kenapa nggak? Abu Bakar mencontoh orang itu teh, contoh orang yang selalu katakanlahnya, meskipun nggak akan ada sih kalau seperti Rasulullah SAW yang tidak pernah salahnya. Rasulullah tidak pernah salah. Tidak pernah salahnya itu dalam hal terkait dengan agama gitu ya. Atau Rasulullah salah mah atau umat kumaha meureun. Karena agama ini kan Allah turunkan melalui Rasulullah. Dan Rasulullah inilah itu yang diperintahkan oleh Allah untuk mencontohkan, mengamalkan, mencontohkan, mengajarkan kepada seluruh manusia. Nah, kalau Rasulullah salah, maka Rasulullah ini dijaga oleh Allah, dimaksum disebutnya, sehingga Rasulullah tidak pernah salah. Maka Rasulullah SAW ini tidak pernah berbuat dosa. Rasulullah SAW itu betul-betul 100% bersih dari dosa. Artinya kan sementara dosa itu datangnya dari mana? Dosa itu kan datangnya dari amal kan? Makanya Rasulullah tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Apa melalui sabdanya atau melalui amalannya, selalu benar Rasulullah. Nah, Abu Bakar memang tidak demikian. Abu Bakar memang tidak seperti Nabi, karena yang seperti itu hanya Rasulullah SAW. Itu pun dimaksum, dijaga oleh Allah, karena Rasulullah SAW ini harus menjadi contoh yang sempurna. Jangan sampai orang mengatakan kalau Rasulullahnya berbuat salah, kalau Rasulullah berbuat dosa, nanti orang-orang akan mengatakan, nabinya juga. Itu kan karena nanti orang-orang akan mengatakan demikian, keur ream taat teh, keur mung taat teh, ningali nabina kitu, atuh saya jalan nabi nage. Nah, Abu Bakar memang tidak seperti Nabi, tapi Abu Bakar itu adalah orang yang, artinya dianya Abu Bakar ini adalah orang yang berusaha lah, itunya berusaha benar ya, akhirnya terbiasa gitu kan, akhirnya ya terbiasalah dengan benarnya itu, sampai orang sulit mencari kesalahan Abu Bakar. Muncullah gelar sebutan As-Siddiq, si benar, si selalu benar, gitulah As-Siddiq teh.
Nah, ternyata kan inilah yang menjadikan para sahabat itu manusia terbaik sepanjang masa, karena mereka ini jujur, orang-orang yang jujur, mereka ini orang-orang yang benar. Nah, ada ternyata yang berdusta, yang kemudian kan diungkap oleh Allah, yang diungkap oleh Allah nih, yang tadi Ka'ab bin Malik, ya, yang berpura-pura gitulah karena tidak mau perang. Allah menyebutnya mereka ini takut, dalam arti mereka ini lebih menyayangi diri mereka sendiri dibandingkan, mereka lebih mencintai diri mereka sendiri dibandingkan mencintai Rasulullah, sehingga ketika berperang mereka berbohong, tidak mau ikut perang. Oleh Allah diungkap, yang kemudian mereka bertobat. Nanti juga ada di sini nih tentang Ka'ab bin Malik tadinya. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Nah, asidiknya itu man kasuro min husidku. Asidiknya yang mendapatkan gelar asidik itu adalah, kalau Abu Bakar sudah jelas gitulahnya, orang yang mendapatkan gelar asidik itu yang seperti apa? Ya, orang yang terus benar-benar benar dan benar. Artinya orang yang seperti itu bukan hanya Abu Bakar. As-Siddiq itu adalah orang yang man kasuro min husidku. Ya, anggaplah orang yang selalu berusaha, terus berusaha untuk jujur, untuk benar, jujur, benar, jujur, benar. Seperti itulah. Ya, akhirnya akan menjadi akhlak, akan menjadi bentuk diri, akan mendarah daging. Hal seperti itu. Si benar, itu namanya. Bahasa Arabnya Siddiq. Yang ternyatanya keutamaan Siddiq itu mengalahkan mereka yang mati syahid. Kita melihat dari bahwa Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling utama, sahabat nomor 1, sahabat urutan tertinggi. Padahal sahabat lain yang mati syahid banyak, tapi kalah keutamaannya oleh Abu Bakar. Ternyata itulah yang menyebabkan Abu Bakar itu menjadi sahabat nomor 1, karena Siddiq. Jujur dan benarnya itu menjadi akhlak. Kan definisi akhlak itu kan, akhlak adalah sesuatu yang ketika melakukannya itu tidak lagi memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kalau bahasa Sunda nggak guluyur gitu, tama sudah menjadi warna dirinya. Nah, Abu Bakar demikian. Berarti bukan hanya, meskipun kalau levelnya jangan mimpi jadi sejajar selevel dengan Abu Bakar. Mereka mengistimewa, tadi mereka itu sahabat itu kan orang-orang manusia-manusia terbaik sepanjang masa gitu, para sahabatnya. Tapi untuk Siddiq, siapapun bisa. Ya, jadikanlah jujur dan benar itu, biasakan hingga menjadi mendarah daging, hingga menjadi akhlak. Siddiq berarti nuk itu. Kalau levelnya jangan harap jadi seperti Abu Bakar, kan baik disebut ya, yang ini mungkinnya bersaing, disebutnya persaingan. Ternyata kan masuk surga itu bersaing sebetulnya. Untuk masuk surga itu bersaing. Sehingga ada yang lulus, ada yang gagal. Padahal semuanya bersaing menuju surga. Tapi itu kalah, berarti kalah bersaing, gagallah masuk surga. Ini masuk surga itu bersaing. Dan Allah mengadakan persaingan itu dengan manusia yang segenerasi. Kita nggak akan bersaing dengan Abu Bakar, nggak akan menang sampai kapanpun. Wah, itu bersaingnya Abu Bakar.
babak belur. Bersaing itu dengan, jadi kalau sidiknya di zaman Rasulullah siapa? Abu Bakar berarti. Nah, apa manusia yang hidup sekarang ini bisa nggak demikian? Ya bersainglah dengan manusia yang sezaman. Menjadi sidiknya apa namanya generasi sekarang itu bisa. Bisa nggak syahid zaman sekarang? Ya bisa, tapi jangan merasa itu sejajar dengan para sahabat. Nggak bisa, mereka manusia terbaik sepanjang masa. Nah, untung artinya justru untung kita ini kan tidak bersaing dengan mereka. Mereka itu sudahlah bersaing dengan orang-orang di zamannya. Nah, Allah mengadakan persaingan masuk surga itu dengan manusia yang segenerasi. Dan untuk yang terbaik di setiap generasinya itu, untuk yang terbaiknya di setiap generasinya nanti akan dikumpulkan. Yang terbaik di setiap generasinya, yaitu akan di tempat yang sama. Karena ini semuanya yang terbaik kan di generasinya masing-masing. Artinya untuk bisa masuk surga Firdaus nih, surga tertinggi, untuk bisa untuk masuk surga tanpa hisab, bagi siapapun bisa. Dengan cara bagaimana? Jadilah yang terbaik di generasinya. Berarti jangan kita ini bersaing dengan Abu Bakar. Wah, itu mau menang lebih kayak tuh. Tuh, kecurang Sunda mah tuh udah mah satai kukuna tuh orang Abu Bakar mah. Ya bersainglah dengan apa namanya dengan manusia-manusia yang segenerasi yang hidup sezaman. Eta ayatnya tinu eta teh anu di surat Al-Mulk teh anu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang mengadakan mati dan hidup. Artinya ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup. Sehingga kan manusia menjadi bergenerasi-generasi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji, untuk menyaring siapa yang terbaik di generasinya. Begitu ayat teh. Yang terbaik pasti diberi yang terbaik. Sebut nantinya yang terbaik pasti akan diberi yang terbaik. Surganya surga terbaik, surga Firdaus, surga tertinggi, masuk ke surganya tanpa hisab. Udah bisa sararea ge. Ini tahu ya. Gedek mal gitu unggul masalah. Gedek mal itu ya. Jangan hanya atau puguh we kabita hari darah henteu ngimpi cek Allah teh gitu mah ya sok atuh. Itu jadilah yang terbaik. Nah kita lautnya lagi nih. Ini masih judul sihnya nih, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani juga memang agak panjang dia membahas judulnya. Kemudian Imam Al-Ghazali dikutip nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Al-Ghazali mengatakan al-kadzibu min qabaihiz dzunub. Berdusta itu termasuk dosa besar. Itulahnya min qabaihiz dzunub itulah. Al-kadzibu min qabaihiz dzunub. Berdusta itu termasuk dosa besar. Kemudian ada tambahan ini ya. Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, ya di dalam kitabnya kitab Syu'abul Iman memuat hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar As-Siddiq mengatakan al-kadzibu bijanibil iman. Alah ini nih al-kadzibu bijanibil iman. Ini di satu riwayat ini mengatakan bahwa ini Abu Bakar nih yang berkata seperti ini. Di riwayat yang lain ini Nabi nih yang bersabda seperti ini, yaitu al-kadzibu bijanibil iman. Maknanya begini, kalau terjemah harfiahnya al-kadzibu itunya bijanibil iman. Dusta itu
berada bersebelahan dengan iman. Nah, maknanya ini hampir sama dengan yang ini, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Ya, rasa malunya bagian dari iman. Sebetulnya kan kalau rasa malu tanpa agama pun, rasa malu itu sudah merupakan bagian dari manusia. Disebutnya hari jelema mah atuh da boga kaera kalah kumaha ge mun kitu sato. Ya manusia tanpa ini ya, tanpa agama gitunya, pada diri manusia itu punya rasa malu. Meskipun berbeda-beda seperti ini misalnya. Di sebut di negara barat lah gitulah. Negara barat yang kalau di pantai kan bebas pakai bikini, sebutnya pakai bikininya. Ternyata kan mereka masih pakai bikini. Kalau telanjang mereka kan malu. Kalau telanjang bulat malu. Tapi kalau pakai bikininya, rasa menurut mereka mungkin ya ini kan masih ada yang ditutupi, ada yang tertutup, tidak malu. Tapi mereka itu kalau bikini di tengah kota malu nggak? Gini di kota mana? Di pantai itu. Nah, padahal itu tanpa agama. Di dalam Islam ini gitu ya, rasa malu yang memang menjadi salah satu bagian kelengkapan manusia gitulah disebut. Jelema mah boga kaera lah kumaha ge. Nah, kalau di dalam Islam itu sudah dimasukkan ke dalam, itu bagian dari iman. Artinya untuk orang Islam sekarang nih, kalau untuk orang Islam, rasa malu ini sudah menjadi bagian dari imannya. Orang Islam kurang kaera, iman lemah berarti. Karena tidak maunya sudah dimasukkan itu bagian menjadi bagian itu dari iman. Nah, kalau dusta ini artinya tetap dusta ini juga tidak akan lepas dari keimanan seseorang. Kalau orang Islam tapi terbuka kaera, imannya lemah berarti imannya bermasalah, imannya lemah. Ini juga sama kalau orang yang beriman berdusta, tak iman gigireunana gitu kan dia teh. Kenapa berdusta? Kan iman itu ada di al-kazibu bijanibil iman, itu berdampingan gitu dengan iman. Kalau masih kalau masih berdusta, hari imannya ke mana? Itulah seolah-olah apa imannya ini tidak menghalangi, apa imannya ini tidak melarangnya untuk berdusta, padahal iman itu ada di pagir-gigir itu gambarnya demikiannya, al imanu bijanibil al kazibu bijanibil iman, artinya juga kurang lebih sama. Kemana tuh imannya? Kalau yang tadi yang tentang rasa malunya, tentang rasa malu, al haya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari iman itu kalau bagi orang Islam. Nah, sehingga Rasulullah SAW menjadwalkan seperti ini. In lam tastahyi fa'mal masyi'ta. Jika kamu sudah tidak jika kamu sudah tidak mempunyai rasa malu, fa'mal masyi'ta itu artinya silahkan kamu berbuat sesuka hati. Kan Rasulullah bicara seperti itu kepada orang yang beriman, bukan soal rasa malunya, bukan jadi bebas berbuat. Itu kan menunjukkan iman kamu. Berarti kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, lakukan apa yang kamu suka, apa yang kamu mau. Berarti kan ini imannya sebetulnya. Jadi jangan merasa tuh cek Rasulullah sok we bebas. Aing macam Nabi teh hese ngomong ngobrol jeung jelema nu kitu.
Mana mungkin orang bebas berbuat sesuka hati kalau imannya itu kuat. Itu tah maksud dari setan, bukan artinya kita bebas berbuat. Jika kamu tidak malu, lakukan apa yang kamu suka, apa yang kamu mau. Nah, padahal kan Rasulullah sudah menjabdakan bahwa rasa malu itu bagian dari iman. Artinya kan maknanya adalah orang-orang yang beriman itu pasti akan menjaga, tidak akan melakukan sesuka hati, semau gue gitu ya, karena era atau minimal muncul orang mah alasan nanti ya karena rasa malu itu ya. Nah satu nih ada riwayat Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman, al kazibu bijanibil iman. Dusta itu berdampingan, berada di sisi, di pinggir atau berdampingan dengan iman. Nah maknanya adalah apabila seorang yang beriman berdusta, kemana imannya? Kenapa tidak melarangnya? Kenapa imannya itu tidak menghalanginya? Kalau benar terjadi, imannya lemah berarti. Ya, imannya tidak mampunya menghalangi, melarangnya untuk berbohong. Kemudian satu lagi ini ada tambahan riwayatnya, hadis riwayat Al-Bazzar. Yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in ilal khiyanata wal kadzibah. Orang yang beriman itu, ini berat juga nih hadisnya nih. Orang yang beriman itu dijadikan tabiat gitulahnya. Dijadikan tabiat, bahkan sudah disebutnya menjadi karakter watak orang yang beriman, kecuali dua, yaitu khianat dan bohong. Ini hadis nih ya, riwayat Al-Bazzar, yaitu redaksinya ya, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in. Semua itu menjadi tabiat, menjadi karakter orang-orang yang beriman, kecuali khianat, ilal khianata wal kaziba, kecuali khianat dan bohong. Ya maknanya bahwa berkhianat dan berdusta itu jauh, kita sebutannya itu jauh dari karakter, dari watak orang yang beriman. Doa ini nih ya, al khianatu wal kazibu. Nah, nanti di hadisnya juga Rasulullah di dalam hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari, beliau memasukkan ayatul munafiki salasun, 3 ciri khas gitulahnya orang munafik, yaitu apabila berkata dusta, berjanji ingkar, dan kalau dipercaya khianat. Oh ya, makanya itu jauh dari watak atau karakter orang yang beriman. Nah itulah baru judulnya, ternyata nih ya, judulnya juga Imam Bukhari kan mengutip ayatnya yang tadi surat At-Taubah atau ayat 119 lah, yang dimaksudnya adalah bagian ininya, wa kunu ma'as shodiqin. Nah, sehingga Imam Bukhari menambahkan dengan wa mayunha anil kadzib, ternyata itu kebalikannya. Ya, adapun perintah takwanya itu tidak dimaksud nih oleh Imam Al-Bukhari ya dalam bab sekarang. Jadi ini ya judulnya bab jujur, benar, dan kebalikannya gitunya, diharamkannya berbohong. Terserah lah, jangan dulu ke hadisnya nih, karena ini hadisnya juga panjangan nih. Ini panjangan nih, hadisnya ada 3 gitunya seluruhnya nih. Oh, yang pertama juga hadisnya ini jero bahasa Sunda, nomor hiji hadisnya jero ya, itu sampai jadi akhlak nih di nomor 1 nanti hadis yang diperintahkan gitu Rasulullah SAW itu ya, jujur dan benar itu sampai menjadi akhlak. Apabila sudah menjadi akhlak, maka Allah akan label, sebutannya label orang ini adalah si benar.
Ya, sidik bahasa Arab nama. Nah, artinya ini kan bisa untuk siapapun. Karena hadis ini masih ada sampai sekarang. Perintahnya masih ada, perintahnya kena kepada semuanya. Abu Bakar adalah contoh orang yang ya demikiannya benar jujur itu sampai menjadi akhlak.